Hai, balapan World Superbike di Asen 2025 menghadirkan balapan seru yang tak terduga. Perubahan regulasi mulai berdampak. Yamaha mencuri perhatian, Ducati mengalami sedikit kemunduran teknis, dan Andrea Locatelli mencetak kemenangan pertamanya setelah penantian panjang. Kulikan lengkapnya di sini. Setelah dominasi Ducati di awal musim dan performa gemilang BMW bersama Toprak di Portimao, FIM dan Dorna memutuskan untuk menerapkan aturan balance of performance. Salah satu poin pentingnya adalah pengurangan batas aliran bahan bakar maksimum dari 47 menjadi 46,5 kg per jam. Sebuah langkah kecil di atas kertas, tapi dampaknya ternyata cukup terasa di balapan Asen kemarin. Andrea Locatelli menjadi sorotan utama setelah 153 balapan di World Superbike tanpa kemenangan. Locatelli akhirnya meraih kemenangan perdananya di race 2 Asen 2025. Kemenangan ini terjadi setelah Nicolo Bulega mengalami masalah teknis lagi 2 lap sebelum garis finish. Dan menurut Locatelli sendiri, ini adalah momen yang sulit dipercaya. Dan dia sangat menikmati ini, walaupun dia juga tahu bahwa hal ini bisa terjadi karena Bulega mengalami kerusakan teknis. Tapi sebelumnya dia juga sudah bisa membalap pembalap lainnya seperti Toprak, dan itu membuatnya merasa sangat senang. Lain Locatelli, lain Bulega nih. Bagi Bulega, akhir pekan di Asen ini adalah kombinasi dari dominasi dan kekecewaan. Ia menjuarai race 1 dengan performa yang solid, namun harus mengakhiri 2 balapan hari Minggu dengan DNF karena masalah teknis. Usai balapan ia mengatakan, "Saya nggak tahu deh mesti ngomong apa. Saya memimpin dengan margin yang bagus dan motor saya mati begitu aja." Dan itu gak cuma 1 kali, 2 kali dong. Toprak juga mengalami akhir pekan yang penuh warna. Dalam kondisi kering, ia kesulitan menjaga performa ban belakang hingga akhir balapan. Bahkan sempat mempertimbangkan di race 2 untuk masuk ke pit. Karena buat Toprak, balapan di posisi 6 dan 7 itu bukan hal yang dia inginkan. Namun Toprak sadar diri kalau dia butuh poin untuk menyimbangi Nicolo Bulega yang sudah berada di posisi 1 klasmen sementara. Namun di balapan Superpole yang diguyur hujan, Toprak tampil luar biasa dan meraih kemenangan. Dan buat Toprak, ini kemenangan pertamanya di lintasan basah membuat dia menjadi sangat senang. Namun terkait regulasi baru, Toprak mengungkapkan pendapatnya yang cukup kritis. Aturannya sih bagus ya untuk pabrikan lain, jadi kita bisa battle dan gak membosankan. Tapi buat saya ini agak aneh sih, Ducati kan juga sangat kuat tuh di Portimao dan juga di Australia. Kenapa pengaturannya sama dengan BMW ya? Dari ketiga pembalap tadi, ada Alvaro Bautista yang tampil stabil dengan finish di podium dalam 2 balapan di hari Minggu. Sementara itu, ada pembalap seperti Scott Redding, Taran Mackenzie juga menunjukkan performa solid di lintasan basah, menentukan bahwa cuaca pada balapan di Asen bisa menjadi penentu utama siapa yang bakal mendapatkan performa yang terbaik. Gimana nih menurut kamu? Penerapan regulasi yang diberikan untuk BMW dan Ducati benar-benar bisa bikin World Superbike menjadi lebih seru dengan banyaknya pabrikan yang bisa bersaing di barisan depan, atau tidak akan membuat banyak perubahan? Tulis di kolom komentar dan terima kasih sudah mendengarkan.